Welcome back. We're joined today by Daniel Klein. Selamat datang kembali. Hari ini, kita ditemani oleh Daniel Klein, seorang profesor ekonomi asal Amerika di Universitas George Mason, untuk membahas universalisme konservatif liberal peradaban Adam Smith, serta mengapa kerangka ini bisa penting untuk memahami berbagai perubahan dan tantangan di dunia saat ini. Jadi, selamat datang di program ini. Welcome to the program. Thank you. Terima kasih. Mijn keimaran bezetsteam brutalste besbethin. So Adam Smith, he wrote The Wealth of Nations. Jadi, Adam Smith menulis The Wealth of Nations pada tahun 1776. Tahun depan, pada 2026, akan menjadi peringatan 250 tahun yang sangat berpengaruh itu. Saya menantikan argumenta tentang bagaimana Adam Smith dapat dipandang seorang universalis, liberal, konservatif, dan pemikir peradaban. Mengenai Tuhan membahas hal ini dari percakapan dan wartatap. Tetapi ingin tahu, apakah memberikan semacam presentasi tentang apa yang dimaksud dengan universalisme peradaban, konservatif, dan liberal ala Adam Smith, serta bagaimana hal itu berbeda dari pembacaan Adam Smith yang lebih konvensional. Conventional readings of Adam Smith. Thank you, Glenn. I'd be delighted. Terima kasih, Glenn. Saya akan dengan senang hati melakukannya. Saya banyak bekerja pada pemikiran Adam Smith, dan saya sangat antusias menyambut peringatan ke-250, meskipun mungkin akan tertutupi oleh deklarasi kemerdekaan. Seperti yang akan kita lihat, ada hubungan antara kedua peristiwa pada tahun 1776 itu. Jadi, izinkan saya mulai dengan universalisme, lalu ke liberal, kemudian ke konservatif, dan akhirnya ke peradaban. Urutan ini bergerak dari yang paling umum ke yang paling khusus, atau dari yang paling universalistik ke yang paling kontekstual. Dengan demikian, kita mendapatkan baik sifat universal maupun sifat kontekstual dalam keseluruhan sistem pemikirannya. Ia adalah seorang pemikir yang sangat kompleks, historis, teoretis, dan moral. Ia seorang moralis, bagaimanapun juga, buku pertamanya berjudul The Theory of Moral Sentiments. His first book was The Theory of Moral Sentiments, and that's really the larger umbrella. Dan itulah sebenarnya payung besar di bawah mana The Wealth of Nations berada. Jadi mengenai universalisme, di sini ia berbicara tentang penonton yang tidak memihak. Dan penonton yang tidak memihak dalam arti tertinggi dari istilah itu adalah seorang pengamat yang sangat berpengetahuan, penuh kasih sayang secara universal, pada dasarnya Tuhan atau makhluk yang seperti Tuhan. Dan Tuhan itu melihat seluruh sejarah. Ia melihat semua keadaan dan kebiasaan dari waktu dan tempat, dan mempertimbangkannya dalam penilaian moralnya, atau bisa dibilang dalam rasa keindahannya. Karena ini adalah makhluk yang penuh kasih sayang secara universal. Rasa keindahannya adalah kebaikan moral, kebaikan bagi keseluruhan. Jadi ia bersifat universal, tetapi juga melihat hal-hal yang khusus dan menyesuaikan penilaiannya sesuai dengan itu. Dengan cara itu, ia memiliki sifat universal dari monotheisme extrovert dalam Kristiani. Benevolent monotheism like Christianity. Smith is, after all, writing as a Christian. Bagaimanapun juga, Smith menulis sebagai seorang Kristen dan untuk audiens Kristen. Jadi disitulah letak sifat universalnya. Hal ini memang cukup umum dalam etika kekristenan Barat. Sekarang, tentang sisi liberal, ia benar-benar menonjolkannya dalam The Wealth of Nations, di mana ia berbicara tentang prinsip utamanya, membiarkan setiap orang mengejar kepentingannya sendiri dengan caranya sendiri, berdasarkan rencana liberal tentang kesetaraan, kebebasan, dan keadilan. Ia adalah salah satu dari sekelompok orang Skotlandia yang pertama kali memutuskan untuk memberikan makna politik pada kata liberal, yang sebelumnya merupakan istilah moral kuno yang telah ada selama berabad-abad tanpa makna politik. Dan inilah liberal politik yang pertama. Digitalisasi teks telah memungkinkan pembuktian yang pasti bahwa kelompok inilah yang memulai liberalisme politik. Political liberal, and that really was the main character of. Dan itu sebenarnya semoga karakterma dari liberalisme Septenol yang bisa dianggap sebagai gagah tentang liberal melalui Gladstone. Kata liberal kemudian tentu saja berubah. Kata-kata sering disalahgunakan dan diambil alih. Dan itu adalah kenyataan yang seharusnya kita hadapi. Jadi dia seorang liberal, dan liberalismenya semacam orientasi kebijakan. Sebuah anggapan yang mendukung agar orang diizinkan mengejar kepentingan mereka sendiri dengan cara mereka sendiri, selama mereka tidak mengganggu milik orang lain.
Dan itu adalah kebijakan, semacam anggapan kebijakan membuat kebijakan domestik. Buku ini sangat mengandaikan adanya tatanan politik yang stabil dan berfungsi. Jadi dia tidak sedang membahas hal itu dalam buku ini. Zitsumiri's creation, every saw like that with Yuki and Cherby Laford. He's presupposing stable functional polity. But he darn well knew that Namun dia sangat tahu bahwa itu adalah sebuah anggapan besar atau pra-anggapan dan bahwa hal itu bukan sesuatu yang bisa diterima begitu saja. Faktanya, tatanan politik yang stabil dan fungsional merupakan hal yang relatif baru di Eropa Barat dan di Britania. Hal itu sebenarnya baru muncul beberapa dekade setelah Revolusi Gemilang. Dan karena itu, dalam pemikiran dan karyanya yang lain, terlihat kekhawatiran mendalam terhadap tatanan politik yang stabil dan fungsional. Dan hal itu membawa kita pada politik konservatif. Dia memahami bahwa tatanan politik yang stabil dan fungsional tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang pasti. Dan dia mengatakan, dan dalam hal ini, pesannya benar-benar adalah bahwa selain adanya dalam pembuatan kebijakan, khususnya kebijakan domestik, suatu anggapan tentang kebebasan. At a kind of a larger level, there's also a presumption of the status. Pada tingkat yang lebih luas, ada juga anggapan tentang status quo, sebuah penghargaan terhadap karakter, norma, konvensi dari suatu komunitas nasional, rasa kebangsaan, serta rasa kohesi sosial. Dan disitulah letak konservatisme dirinya. Izinkan saya memberikan satu contoh kebijakan di mana saya melihat hal ini berperan penting. Ia terkenal dalam karyanya karena mendukung pasar bebas bagi gereja. Namun, jika sebaik nomen terhadap pasar bebas bagi gereja, isme bertepaf-ponyus mestes dalam konteks di mana gereja dan pemerintah tidak pernah bersatu. Misalnya Meres, khusus di Pennsylvania. Like Pennsylvania, say, in particular. And so he's saying, that's good. Jadi dia mengatakan bahwa itu hal yang baik, seperti jangan pernah bergabung dengan mereka dan biarkan ada pasar bebas dalam hal agama. Dia membahas bagaimana hal itu bisa berjalan dan mengapa itu baik. Tetapi dia tidak pernah melanjutkan dengan mengatakan, dan karena itu, kita juga harus mencabut status resmi gereja Inggris. Itu adalah sejarah yang berbeda, konteks yang berbeda. Jadi, dia tidak menyerukan reformasi liberal radikal terhadap lembaga dan tradisi yang sudah mapan. Disitulah, menurut saya, sisi konservatifnya muncul. Sekarang tentang civilizationalist, yang dalam beberapa hal paling relevan dengan podcast Anda, karena saya memandangnya sampai batas tertentu sebagai pembahasan tentang bagaimana suatu entitas politik berinteraksi atau berhubungan dengan entitas politik lainnya. Interfaces with other polities. And here, what I want to emphasize is that he says quite a lot. Dan di sini yang ingin saya tekankan adalah bahwa ia banyak membahas dalam The Wealth of Nations tentang kolonialisme, koloni, serta urusan nasional dan internasional yang berkaitan dengan hal itu. Ada sejumlah momen yang benar-benar bersifat anti-kolonialis dan anti-imperialis yang ingin saya sebutkan. Namun sebenarnya sebelum saya membahas hal-hal tersebut dalam The Wealth of Nations, kita sudah bisa merasai konservatifnya perhatian terhadap tatanan politik dan peradaban dalam Lectures on Jurisprudence, di mana ia mengemukakan teori luas tentang kembangan manusia dalam 4 tahap: pemburu, penggembala, pertanian, dan perdagangan. Hunters, shepherds, agriculture, commerce. And he talks about how notions of ownership and property. Dan dia membahas bagaimana gagasan tentang kepemilikan dan properti, pemerintahan dan hukum terbentuk atau dipengaruhi oleh keseluruhan struktur sosial ini. Ada semacam universalisme dalam keseluruhan persoalan itu. Jadi latar belakang universalisme ini, semacam pandangan umum tentang kebaikan bersama, pandangan dari sudut pandang Tuhan, tetap dipertahankan. Tetapi dia menyadari bahwa berbagai struktur sosial, sejak masa ketika kita masih menjadi pemburu pengumpul dalam kelompok kecil tahap pertama, mempengaruhi bagaimana kita memahami apa yang dimiliki seseorang, dan apa arti mengganggu kepemilikan seseorang. Jadi seluruh persoalan dasar tentang keadilan dalam properti dan kontrak bersifat peradaban, bersifat konvensional, tetapi juga ada hukum alam di balik semuanya. But there's also a law of nature behind it all. So that's just to say that he actually has that. Jadi maksudnya adalah bahwa ia benar-benar memiliki perasaan itu dalam hal ini, yang sebenarnya ingin tulis menjadi sebuah buku.
Ia mengumumkannya pada tahun 1759, tetapi sayangnya tidak pernah sempat melakukannya. Kita hanya memiliki catatan kuliah dari para mahasiswa di kelas hukum yang ia ajar. Sekarang dalam The Wealth of Nations, mari saya singgung beberapa momen penting ini. Pertama-tama, ada satu paragraf bahasa Namari Stern Persing tua mengusulkan agar Britania Raya pada dasarnya memberikan kemerdekaan penuh kepada koloni-koloninya dan membiarkan mereka pergi adalah sesuatu yang belum dilakukan dilakukan oleh para penguasa. Namun sebenarnya, itu sangat baik justru dilakukan. But actually it would be a good thing to do. So he has this paragraph where he says, I know it sounds Dia menulis sebuah paragraf di mana dia berkata, saya tahu ini terdengar utopis, tetapi sebenarnya akan menjadi hal yang baik jika Britania melepaskan kendalinya atas koloni-koloninya dan membiarkan mereka membuat undang-undang sendiri, menyatakan perang dan damai sendiri, pada dasarnya menempuh jalan mereka sendiri. Dia benar-benar menyatakannya secara langsung. Jadi itu merupakan dukungan luas terhadap gagasan melepaskan koloni dan perusahaan Hindia Timur. Dia benar-benar mengkritiknya dan berkata, tidak ada dua watak yang tampak lebih bertentangan daripada pedagang dan penguasa. Jika semangat dagang perusahaan Hindia Timur Inggris membuat mereka menjadi penguasa yang sangat buruk, maka semangat kekuasaan tampaknya telah membuat mereka menjadi pedagang yang sama buruknya. Jadi, kamu tahu ada dua etika yang berbeda, perdagangan dan pemerintahan atau kekuasaan. Dan dia sangat paham bahwa dorongan untuk mencari penghasilan yang jujur yang ia berikan dalam The Wealth of Nations, yang ia sahkan secara moral dalam The Wealth of Nations, tidak berlaku untuk politik dan pemerintahan. Kamu tidak memberi izin moral kepada orang untuk menambah penghasilan mereka dalam politik. Kita membutuhkan jenis kebajikan yang berbeda, etika yang berbeda. Dia mengatakan bahwa importansi dan perdagangan dalam East India Company hasilnya pada dasarnya in China. Dia mendukung agar Graham dibiarkan bergulir. Dia biarkan East India Company sepenuhnya, persediaan urusan yang berarti. On the Americans, so this brings us back to 1776. Jadi ini membawa kita kembali ke tahun 1776. Menurut pandanganku, ia pada dasarnya berpendapat bahwa mereka dibiarkan pergi. Seolah-olah ia berkata kepada sesama warga Inggris, kita sebaik membiarkan mereka pergi saja. Ia menyampaikannya dengan cara yang licik, yang menurutku kadang disalahpahami, tapi kita bisa membahasnya lebih lanjut nanti. Namun menurutku jelas sekali itulah pesan yang mendasarinya. Dan sebelum kita sampai pada paragraf terakhir ini, izinkan aku menyebutkan sesuatu dari The Theory of Moral Sentiments, kecamannya terhadap perbudakan, yang seperti kita tahu berkaitan dengan kolonialisme. Ia menulis dua kalimat luar biasa yang merupakan bagian paling mengharukan dari The Theory of Moral Sentiments. I could read them, but I'll skip it for now. Saya bisa membacanya, tapi untuk sekarang saya lewati saja. Saya hanya berpikir hal itu perlu disebutkan. Ini sebenarnya tahun 1799, dan kalimat-kalimat itu dikutip oleh orang-orang dalam gerakan anti-perbudakan. Mereka berpengaruh. Mereka adalah bagian dari apa yang benar-benar merupakan tradisi Glasgow, tradisi para profesor Glasgow, yang menentang dan mengecam perbudakan. Jadi kemudian ada hal ini. Akhirnya ini hal terakhir dari saya. Paragraf luar biasa yang sering dikutip oleh Jeff Sachs. Saya rasa mungkin di program Anda dan di The Duran serta yang lainnya juga menyorotnya. Ini benar-benar layak diperhatikan secara lebih rinci. Jadi saya akan berhenti di sini. Mungkin kita bisa melanjutkannya dari sana. Yeah, you're thinking about the paragraph about Ya, kamu sedang memikirkan paragraf tentang perlunya kesetaraan ekonomi yang lebih besar di seluruh dunia, lebih sedikit ketimpangan. Nah, aku membawanya ke sini karena aku menganggapnya menarik. Karena seringkali, kurasa ini menjadi masalah ketika teori ekonomi berubah menjadi ideologi. Rincian seperti ini diabaikan. Tapi aku juga menganggapnya cukup menarik, dan bahkan dalam buku terakhirku pun aku mengutip paragraf ini. Karena Adam Smith menyadari perdagangan secara keseluruhan istidam. Ia mempersaingkan nilai, menghubungkan orang-orang. As ini wafisil, ini narainya, Hindia Timur ke Ambritor,
Ugwake and Berbrospel, nikmatin to tour seluruh thing. It helped to reconnect or connect the world, all the world together. But then he does go on recognize. Namun kemudian ia melanjutkan, mengakui bahwa hal itu memang menimbulkan beberapa masalah. Karena, seperti yang ia tulis, kecenderungan umumnya tampak menguntungkan. Namun, bagi penduduk asli, baik di Hindia Timur maupun Hindia Barat, semua manfaat perdagangan yang mungkin timbul dari peristiwa-peristiwa itu tenggelam dan hilang dalam kemalangan mengerikan yang mereka alami. Ia mengatakan bahwa kemalangan itu tampaknya lebih disebabkan oleh kebetulan daripada oleh sifat dari peristiwa-peristiwa itu sendiri. Pada saat khusus ketika penemuan-penemuan itu terjadi, keunggulan kekuatan di pihak orang Eropa kebetulan begitu besar, sehingga mereka dapat melakukan segala macam ketidakadilan di negeri-negeri jauh itu tanpa mendapat hukuman. Hereafter, perhaps the natives of those countries may grow stronger. Mungkin kelak, penduduk asli dari negara-negara itu akan menjadi lebih kuat, atau mereka yang di Eropa akan menjadi lebih lemah, dan para penghuni dari berbagai penjuru dunia akan mencapai kesetaraan dalam keberanian dan kekuatan, yang, dengan menumbuhkan rasa takut satu sama lain, dapat menahan ketidakadilan bangsa-bangsa merdeka agar memiliki semacam rasa hormat terhadap hak-hak satu sama lain. Namun, tidak ada yang mampu bentuk kesetaraan kerwatan ini, selain permukaan dan segala macam kerinduan yang secara alami bukan negrosan di bawah ordes magrunga kuas dari semar kesmuit T. Rather necessarily carries along with it. So I thought this is Saya menganggap paragraf ini luar biasa karena mengakui bahwa dunia yang bersatu seharusnya menjadi hal yang baik. Namun, alasan mengapa hal itu terwujud dalam cara yang kolonial, eksploitatif, dan menindas adalah karena distribusi kekuasaan yang sangat timpang ke satu sisi. Pada saat yang sama, meskipun keterhubungan ini menghancurkan masyarakat, hal itu juga menciptakan mekanisme untuk menyebarkan teknologi dan kekayaan. Dan ketika kesetaraan mulai meningkat di seluruh dunia, bentuk hubungan ekonomi yang sangat eksploitatif dan menindas ini akan mulai bergeser menuju sesuatu yang lebih damai dan harmonis. Saya mengutipnya dalam buku saya sebagai alternatif, setidaknya terhadap kepanikan yang kini kita lihat di dunia politik barat. Karena kita sering berasumsi bahwa berakhirnya suatu kekuatan politik atau ekonomi hegemonik akan membawa bencana, khususnya maintenance moment it sweats our sting. Kamu punya hal ini. Itu memang memberikan sedikit stabilitas, seperti halnya yang terjadi dengan Inggris. Jika ada satu kekuatan pusat, dalam hal teknologi, industri, kendali atas lautan, bank, dan mata uang, maka hal itu segera mencegah munculnya persaingan dan dapat memberikan efek stabil, karena semua ekonomi terikat pada negara-negara yang cenderung bersaing demi keamanan. Jadi inilah alasan mengapa ada kekhawatiran besar. Tapi aku menyukai hal ini, karena juga memberikan sedikit harapan bahwa seiring perubahan distribusi kekuasaan, ini bukan soal mendukung atau menentangnya, itu hanyalah kenyataan, bahwa bisa saja muncul hubungan ekonomi dan politik yang lebih bersahabat antar negara. Aku tidak yakin apakah kamu punya sesuatu yang ingin ditambahkan pada paragraf luar biasa ini. It sort of fits like coming out of unipolarity. Hal itu agak sesuai dengan keluarnya kita dari unipolaritas, penyebaran kekuasaan dan teknologi yang kini akhirnya memenuhi, bisa dibilang antisipasi Smith tentang kesetaraan kekuatan dan saling menghormati yang lebih besar dalam dunia multipolar. Mungkin ada titik-titik lain dalam sejarah di mana apa yang ia jelaskan juga cocok. Tetapi tampaknya ini sangat sesuai dengan, kamu tahu, masa setelah tahun 1990-an atau semacamnya. Apakah itu masuk akal? Benar, ya. Satu hal lain tentang paragraf itu yang menurutku hebat adalah di bagian akhir. Kamu tahu, dia membicarakan manfaat dari perdagangan. You know, he talks about the benefits of trade. Well, he begins at the start of the paragraph about dia memulai paragraf itu dengan membicarakan tentang saling membantu, keuntungan bersama dari perdagangan, seperti argumen perdagangan bebas pada umumnya. Namun di akhir paragraf, dia menekankan bahwa salah satu manfaat tidak langsung dan jangka panjang dari perdagangan adalah terciptanya kesetaraan kekuatan yang lebih besar,
sehingga menghasilkan keseimbangan kekuasaan yang lebih baik, serta mengurangi eksploitasi dan hegemoni. Jadi, Deat Strana Diem and Frost dan teka panjang yang muncul dari perdagangan itu sendiri. From trade itself. I did find something interesting with this. Namun, saya menemukan sesuatu yang menarik dalam konsep ini, universalisme liberal yang bersifat peradaban dan konservatif ala Adam Smith. Jelas, ada beberapa ketegangan di dalamnya, dua yang utama sebenarnya. Ada ketegangan antara konservatisme dan liberalisme, serta antara universalisme dan peradabanisme. Biasanya, antara yang konservatif dan yang liberal, ketika kita memiliki negara bangsa liberal, hal ini menjadi contoh yang baik dari kontradiksi-kontradiksi tersebut, yang mungkin memang seharusnya ada. Misalnya, negara bangsa mewakili kesatuan atau identitas kelompok yang didasarkan pada identitas bersama, melestarikan struktur tradisional seperti budaya, bahasa, kepercayaan, dan semua hal tersebut. Culture, language, faith, all of the above, and at the other hand, you have Di sisi lain, ada liberalisme, di mana hak individu adalah untuk membentuk ruang otonom yang terpisah dari identitas kolektif tersebut. Namun, kini kita juga melihat ketegangan yang sama antara universalisme dan peradabanisme. Karena saat ini Amerika Serikat seringkali mewakili universalisme, anggapan bahwa ada satu jalur menuju pembangunan, satu seperangkat nilai universal, dan hal ini dipresentasikan sebagai bentuk kesatuan bagi umat manusia. Namun, tentu saja ada argumen tandingan bahwa hal ini menciptakan ketimpangan kedaulatan. Jika dikatakan bahwa nilai-nilai ini bersifat universal dan kita adalah para pendukungnya, maka kita seharusnya diizinkan untuk campur tangan dimanapun, sementara tidak ada yang boleh ikut campur terhadap kita, karena kita sudah mewujudkan nilai-nilai tersebut. Jadi, di situ ada sisi positif dan negatifnya. So it has both a plus and a minus there, while the civilizationalists often present. Sementara para penganut paham peradaban yang kini sering lebih kuat diwakili oleh Tiongkok, menyatakan bahwa tidak ada satu peradaban pun yang seharusnya menentukan bagaimana peradaban lain berkembang. Kekuatan dunia justru terletak pada pluralisme ini, yang memang masuk akal. Jika terjadi krisis, pluralisme itu menjadi hal yang diinginkan. Ia memungkinkan kita menyerap guncangan dengan lebih baik juga. Namun sekali lagi, pandangan ini juga dianggap sebagai posisi anti-hegemonik, bahwa negara yang memimpin tidak seharusnya diizinkan untuk menampilkan diri seolah berbicara atas nama peradaban lain. Tentu saja, bisa dikatakan bahwa hal ini akan mengarah pada berkurangnya kesamaan di antara umat manusia. Jadi, kedua pihak memiliki argumen, kekuatan, dan kelemahannya masing-masing. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menjelaskan sedikit tentang hal ini. Bagaimana Smith khususnya menemukan tegang antara konservatisme, universalisme, paham peradan. With depth and knowledge and scruple and scholarship. Dengan kedalaman, pengetahuan, ketelitian, dan keilmuan, pengetahuan sejarah yang luar biasa, ia sangat mendalami sejarah. Dan Anda menyoroti gagasan tentang Smith sebagai seorang pemikir yang bersifat baik dan daripada salah satu, pemikir yang dikotomis. Ia cenderung merangkul kedua sisi dari dikotomi yang kadang dibuat orang, seperti antara universalisme dan peradabanisme. Demikian pula misalnya antara konsekuensialisme dan deontologi dalam etika, ia merangkul keduanya. Ia memandang keduanya sebagai dua sayap etika, dan Anda memerlukan kedua sayap itu untuk dapat terbang. Kontras antara universalisme dan peradabanisme menurut saya banyak berbicara tentang yang umum dan yang khusus dalam etika. Dan itu merupakan bagian dari pandangan yang luas tentang etika, etika politik, urusan nasional, dan sejarah manusia. Of human history, it's both a kind of a generalist. Ini adalah pandangan yang bersifat umum, tetapi dengan pemahaman bahwa dalam keadaan tertentu, pandangan itu seharusnya terwujud dengan cara yang berbeda. Apa yang benar dan salah bisa berbeda, kadang benar melakukan sesuatu, dan kadang salah melakukan hal yang sama. Namun semuanya tetap terintegrasi dalam suatu gagasan tentang kebaikan universal.
Jadi masih ada penegasan terhadap kebaikan yang bersifat universal. Meskipun kita mengakui bahwa kebaikan itu seharusnya terwujud dengan cara yang berbeda. Perbedaan pendapat, ketika orang mengeluh tentang universalisme yang terdengar dari Brussels atau dari pihak lain seperti yang disebut neokon, menurut saya, yang sebenarnya kita tolak bukanlah universalisme itu sendiri, melainkan cara mereka menafsirkan apa yang dimaksud atau didukung oleh kebaikan universal tersebut. Implies or sustains. In other words, we're saying they're getting universalism. Dengan kata lain, kita mengatakan bahwa mereka salah memahami universalisme. Bukan berarti kita menentang universalisme, itulah pandangan saya. Ini adalah sesuatu yang sudah sering saya keluhkan kepada Anda, Glenn, secara pribadi, dalam catatan-catatan kecil saya kepada Anda, yang saya yakin Anda sudah terlalu sering menerimanya. Jadi begitulah pandangan saya. Kita tidak bisa lepas dari ungkapan-ungkapan umum tentang kebaikan bersama, tentang Tuhan, dan tentang universalisme. Karena itu, kita akan terus berdebat mengenai penafsiran yang benar dari hal-hal tersebut. Itulah cara yang seharusnya kita tempuh, bukan berarti kita menentang universalisme. Jadi itulah poin utamanya. Dan ini kembali, seperti yang Anda tahu, ke Hugo Grotius dalam The Rights of War and Peace, di mana ia berusaha membahas hukum alam yang bersifat universal untuk hak-hak dalam perang dan perdamaian. Dan saya pikir dia sangat mirip dengan Bapak Westphalia, seperti yang Anda bicarakan, gagasan tentang kesetaraan kedaulatan, keseimbangan kekuasaan, dan semua hal yang kita lihat dalam paragraf yang baru saja Anda baca, tentang mencapai semacam modus vivendi di antara orang-orang dengan kekuatan yang seimbang. Anda tahu, saya teringat pada slogan, masyarakat bersenjata adalah masyarakat yang sopan. Benar. Jadi itu sedikit tentang universalisme dan peradaban. Mengenai het concept het Ford, waar de man spirituality dan neus, remember elegiet tot sebagai fokus pada durasi de dua dari politik. Facets of politics. One is like domestic policy making. Salah satunya adalah seperti pembuatan kebijakan domestik. Dan Anda berbicara tentang individu, menghormati hak individu untuk menggunakan properti dan dirinya sendiri, serta untuk terlibat dalam asosiasi sukarela sesuai kehendaknya, selama ia tidak mengganggu hak orang lain. Smith tentu mendukung dan menegaskan hak-hak tersebut. Hak-hak itu bukan yang tertinggi, tetapi tetap merupakan hak yang penting, hak yang bersifat praduga. Namun, menurut saya, pemahaman yang lebih tepat tentang liberalisme asli adalah penentangan terhadap pemerintahan atas urusan sosial. Pada dasarnya, pandangan ini berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki mekanisme koreksi yang baik. Jadi, jika urusan sosial tertentu, misalnya pendidikan anak-anak, tempat kerja, dan sebagainya, diambil alih, hal itu tidak harus berkaitan dengan ekonomi. Bisa juga urusan sosial lainnya, seperti gereja. Voluntarisme memiliki mekanisme koreksi yang jauh lebih baik. Jadi kita peduli pada kebaikan bersama. Kita ingin urusan sosial dapat mengoreksi diri, melakukan koreksi otomatis. Apa mekanisme koreksinya? Mekanisme itu jauh lebih baik dalam urusan sukarela, di mana orang pada dasarnya bisa memutuskan untuk menarik diri atau menahan diri dari berpartisipasi, dibandingkan dengan pemerintahan, yang pada dasarnya, seperti yang dikatakan Weber dan banyak lainnya, didefinisikan oleh monopoli atas paksaan. Dan hal ini bisa benar-benar salah arah. Pemerintahan memiliki mekanisme koreksi yang sangat lemah. Jadi liberalisme asli Smith, yang sangat berbeda dari liberalisme kiri negara kesejahteraan modern abad ke-20, menurut saya, itu adalah perubahan total dalam terminologi. Liberalisme asli Smith berfokus pada tidak menjadikan urusan sosial sebagai urusan pemerintahan. Dan saya pikir dia benar sekali tentang hal itu, dan itu sangat penting. Saya berharap orang-orang memahami ini dengan baik. Disinilah ekonomi pasar bebas berperan, beserta cara berpikir yang menyertainya. Menurut saya ini adalah kebenaran yang sangat kuat tentang kebaikan sosial dalam suatu tatanan politik yang stabil dan berfungsi, bahwa pemerintahan yang terlalu meluas pada dasarnya buruk secara umum.
Jadi kita perlu memberi nama untuk hal ini. Nanti sehingga word tawadama apapun yang akan dikungkan, disalahgunakan direbut. Memang guys, word itu tetap nom asli yang tagnang Smith rekan-rekannya selama 100 tahun, yaitu kita liberal. Sidang yung kebersamaan kedua saya terhadap Glenn. And that's the word liberal. So this is the second beef I have with you, Glenn. No, but I get your notes, and I'm glad you brought. Tidak, tapi saya saya mengerti catatanmu. Dan saya senang kamu membahas persoalan itu dengan saya. Karena seringkali hal ini berpusat pada gagasan tentang apa sebenarnya arti liberalisme. Jadi ya, saya ingin tahu apakah kamu bisa menjelaskannya lebih jauh, karena tampaknya liberalisme memang memiliki beberapa kontradiksi internal. Tadi kamu menyebut bahwa banyak kaum liberal ingin melepaskan jajahan misalnya. Namun, kita melihat bahwa pada abad ke-19, banyak kaum liberal terpecah dalam isu ini. Beberapa liberal Inggris, percaya bahwa kekaisaran mereka membantu menyebarkan cita-cita liberal di bawah. Tentu saja, kepemimpinan Inggris. Sementara yang lain melihat kekaisaran sebagai sesuatu yang bertentangan dengan liberalisme, yaitu merampas hak penentuan nasib sendiri dan kebebasan bagi orang-orang untuk menemukan jalan mereka sendiri. Finding their own path, and often Seringkali dikatakan bahwa liberalisme memiliki kontradiksi internal. Karena di satu sisi, ia didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang memiliki pandangan berbeda tentang kehidupan yang baik, jalan mereka sendiri, dan tentu saja, setiap orang seharusnya memiliki kedaulatannya sendiri. Namun pada saat yang sama, ia juga membawa asumsi universalisme, bahwa kita semua disatukan oleh sesuatu yang umum, berkembang di sepanjang jalur yang serupa, yang seringkali justru meniadakan yang pertama. Dengan kata lain, itulah sebabnya sebuah imperium bisa dianggap sebagai hal yang baik. Hal ini tidak hanya terlihat pada abad ke-19, kita juga melihatnya sekarang ketika orang berdebat tentang hegemoni liberal. Kita melihat kaum liberal mengambil dua posisi. Ada yang berpendapat bahwa tentu saja, Dumetistes de meestaku, warp seaweed, itu berat sport. Menemat si, it's menalit nalar brul. Ini adalah argumen utama di balik hegemoni liberal. Namun ada juga kaum liberal yang menunjukkan bahwa hegemoni liberal melanggar kedaulatan pihak lain dan pada dasarnya menjadi sangat anti-liberal. Jadi kita bisa melihat ada kebenaran di kedua sisi argumen tersebut. Hal ini juga bisa diperluas menurut saya ke isu-isu domestik. Di satu sisi, kaum liberal mengatakan mereka ingin bersikap toleran. Semuanya harus diterima. Jadi ketika berbicara tentang imigrasi, pernikahan sesama jenis, ideologi gender, sekularisme, dan sebagainya, mereka menekankan penerimaan. Namun pada saat yang sama, ada rasa universalisme yang mengatakan bahwa bukan hanya kita harus menghormati hal-hal tersebut, tetapi kita semua juga harus memiliki pandangan yang sama persis. Maka liberalisme hampir menjadi semacam agama universalisme. Akhirnya, kaum liberal berada pada posisi yang sangat terbuka terhadap imigrasi. Mereka sangat sekuler, hingga pada titik di mana mereka bahkan tidak menginginkan agama dalam masyarakat atau ideologi gender. Namun semua orang harus berpikir hal yang sama. Jika kamu tidak setuju dengan hal itu, tidak banyak toleransi untukmu dalam gagasan umum tentang kehidupan yang baik. Jika kamu berpendapat bahwa pernikahan seharusnya antara pria dan wanita, bahwa hal ini adalah hal terpenting untuk menjaga lembaga tersebut, pada dasarnya tidak akan ada toleransi untukmu. Jadi selalu ada kontradiksi antara pengakuan bahwa kita semua memiliki pandangan berbeda tentang kehidupan yang baik dan asumsi tentang universalisme. Saya ingin tahu apakah kamu bisa menjelaskan hal ini, karena saya pikir disinilah mungkin tak akan berbeda pendapat, yang menurut saya adalah hal yang baik. Ya, saya tidak tahu apakah kita benar-benar berbeda pendapat. Maksud saya, memang ada perbedaan, tapi mungkin perbedaannya lebih pada cara kita menggunakan kata-kata tertentu,
bukan pada makna sebenarnya dari kata-kata itu setelah kita menyamakan pengertiannya. Jadi saya tidak yakin seberapa besar sebenarnya perbedaan pendapat kita. Pertama-tama, izinkan saya mengatakan bahwa seperti yang Anda tanyakan. Nah, ini menyentuh persoalan tentang apa sebenarnya arti liberalisme. Liberalisme memiliki banyak makna. Ia bersifat polisemi. Dan hal ini biasanya terjadi pada kata-kata yang sangat sentral dan penting dalam suatu budaya atau peradaban. Jika Anda melihat kata-kata seperti keadilan, hak, kebebasan, dan sebagainya, semuanya memiliki banyak makna. Saya pikir kita berkewajiban untuk menyadari bahwa ada banyak makna tersebut, dan kita harus memikirkan makna mana yang dimaksud oleh pembicara ketika ia menggunakan kata itu. Dan kamu tahu, ikuti saja itu. Sekarang kita mungkin memiliki kecenderungan tertentu terhadap makna-makna tertentu. Dan kamu tahu, kosakata pasif kita berbeda dari kosakata aktif kita. Jadi saya tidak akan menyebut seseorang seperti Paul Krugman sebagai seorang liberal, karena saya memang dimaksud orang lain ketika mereka menyebutnya liberal, tetapi saya sendiri tidak menyebutnya begitu. Dan ketika kamu merujuk pada kaum liberal tertentu yang pro-sensor, atau pada dasarnya tidak toleran, tidak mau membiarkan setiap orang mengejar kepentingannya sendiri dengan caranya sendiri, termasuk dalam hal berbicara, berasosiasi, dan sebagainya. Maksud saya, dia menyebut dirinya liberal, tetapi saya tidak menyebutnya liberal. Saya memahami bahwa dia menyebut dirinya demikian karena ada berbagai makna dari kata liberal, bukan? Ada makna-makna tertentu dari liberal. Yang menurut even which I think in a sense are true, not that they're the true meaning. Bukan berarti mereka adalah makna yang sejati, tetapi bahwa mereka setia pada alam, mereka setia pada dunia, pada alam semesta. Jadi ada makna yang lebih benar dan yang lebih salah, bisa dibilang soal semantik. Maksud saya, hal-hal yang ditunjukkan dalam pengertian saya tentang liberal menurut saya memang benar. Itulah sebabnya saya meyakininya. Jadi ada berbagai makna. Dan maknanya berubah sedemikian rupa sehingga pada akhir abad ke-19, Partai Liberal di Inggris pada dasarnya mengubah karakternya, seperti halnya banyak aspek politik lainnya, dan bergerak memasuki abad ke-20. Lalu orang-orang yang mendukung pengaturan urusan sosial oleh pemerintah menyebut diri mereka liberal. Hal ini mendapat dorongan besar dengan FDR di Amerika Serikat. Kemudian Amerika Utara melakukan hal yang sama, dan kemudian mengekspor kembali pengertian baru tentang liberal itu. Re-exporting that kind of new sense of liberal, having started with the British Liberal Party, which berawal dari Partai Liberal Inggris yang kemudian lenyap setelah digantikan oleh Partai Buruh, kini memiliki berbagai makna dari kata liberal. Sekarang, Anda mengatakan bahwa liberalisme itu bertentangan dengan dirinya sendiri. Nah ini lagi, ya biasakan saja. Maksud saya semua pemerintahan memang penuh kontradiksi. Ada banyak ketidakkonsistenan dan kebingungan di dalamnya. Jadi, saya setuju bahwa kadang sulit menentukan apa yang benar dan kapan seseorang boleh membuat pengecualian terhadap prinsip yang membiarkan setiap orang kepentingannya sendiri dengan caranya sendiri. Kadang memang tidak seharusnya ia dibiarkan. Sometimes you should not allow him. Sometimes you should use coercion. I'm not an anarchist. Terkadang kamu memang harus menggunakan paksaan. Aku bukan seorang anarkis. Smith juga bukan anarkis. Itu karena ada etika yang lebih tinggi, keadilan yang lebih tinggi di atas sekadar prinsip kebebasan. Benar. Jadi tidak ada rumus yang sederhana. Dan itu sekali lagi sesuatu yang harus dibiasakan. Bukan berarti filosofi politik lain punya rumus sederhana juga. Mereka juga punya kontradiksi dan paradoks sendiri. Lihatlah keadilan sosial. White prefers we still after Bulbington de Lerin toward. Eri George both Sargman and Keen Sabinkin. You know, we got to wrestle with them as best we can. But I just think that the idea of... Tapi sekali lagi, saya hanya berpikir bahwa gagasan tentang biarkan orang melakukan apa yang mereka mau dengan milik mereka sendiri, yaitu diri mereka, properti mereka, dan janji-janji yang mereka buat, serta hubungan sukarela mereka dan orang lain. Prinsip itu sangat penting dan sangat sentral bagi peradaban Barat. Menurut saya, prinsip itu perlu memiliki sebuah nama. Dan nama yang pertama kali benar-benar diberikan ketika gagasan itu diformulasikan dengan tepat, yang menurut saya dan juga menurut Smith, baru terjadi pada abad ke-17 atau ke-18, adalah liberal.
Dan itu adalah gagasan yang sangat penting. Ia harus punya nama, dan jika kamu tidak ingin menyebutnya liberal, kamu ingin menyebutnya apa? Itulah sebenarnya tantangan utama saya untukmu. Challenge to you, actually. No, I think that's a fair point. I think Tidak, saya rasa itu poin yang adil. Menurut saya, masalahnya adalah ketika gagasan berubah menjadi ideologi, seringkali menjadi sulit untuk dikritik. Namun ketika seseorang menunjukkan kontradiksi internal dalam liberalisme, tujuannya bukan untuk menyingkirkannya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa selama kita masih bisa mengkritik kontradiksi internal itu, kita masih bisa mengelolanya. Saya hanya khawatir bahwa dalam ideologi, kecenderungannya adalah menutupi kontradiksi tersebut, sehingga tidak pernah dipertanyakan. Itu seperti yang kamu katakan sebelumnya. Saya suka analogi burung dengan dua sayap itu. Ketika kita melihat polarisasi, misalnya antara gagasan liberal dan konservatif, ketika satu pihak menang, semua orang kalah. Kamu tidak menginginkan kaum konservatif tanpa keseimbangan liberal. Dan saya juga tidak menginginkan kaum liberal tanpa keseimbangan konservatif. Jadi mereka memang bekerja lebih baik ketika bersatu. Tapi saya ingin tahu, apakah Anda masalah ini ketika gagasan berubah menjadi politik? Apakah ini juga menjadi masalah menurut Anda dalam liberalisme ekonomi? Karena Anda menyebutkan bahwa orang seharusnya diizinkan memiliki barang milik mereka sendiri. Dan saya pikir, ya, itu masuk akal. Namun jika kita melihat awal abad ke-19, ketika kapitalisme mulai berkembang, berdiri bebas, ini tanpa campur menggurau, insepenting dan mensabitit liberalisme. Pas bebas membetitium voice kemembanyu kabudis to be berperstat. Independence and freedom from government. So then free markets is the friend of the individual. Jadi, pasar bebas dianggap sebagai sahabat individu karena membatasi kekuasaan negara. Namun, menjelang akhir abad ke-19, ketika terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi di berbagai oligarki, muncul kelas baru kaum liberal yang melihat bahwa yang justru mengancam kebebasan individu adalah perkembangan oligarkis tersebut. Maka, tiba-tiba kaum liberal mulai memandang negara sebagai sekutu yang dapat campur tangan dalam pasar untuk mendistribusikan kembali kekayaan. Dan kini, jika kita melihat ke berbagai negara di dunia, mereka yang menyebut diri sebagai kaum liberal memiliki makna yang sangat berbeda-beda. Who refers themselves as liberals, it's very different. In some countries, like in the US, the liberals. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, kaum liberal adalah mereka yang menginginkan redistribusi. Jika kamu pergi ke Australia, justru sebaliknya. Yang menginginkan pasar bebas mengatur segalanya adalah mereka. Jadi, liberal di sana berarti kebalikan dari yang di AS. Dan tentu saja, semuanya tergantung pada titik sejarah mana yang kamu lihat. Ketika gagasan tentang kebebasan individu diterjemahkan menjadi kebijakan tertentu. Maksud saya, siapa yang sedang kita belah? Apakah kita berpihak pada pasar bebas melawan negara, atau berpihak pada negara melawan pasar bebas karena kecenderungan oligarkis yang muncul darinya? Kamu mengerti maksudnya? Apakah ini masalahnya? Bahwa gagasan-gagasan harus diwujudkan dalam bentuk politik, atau Ya, ini tentang politik. Dan banyak bagian dari pidato itu berasal dari politik. Benar sekali. Politik menggunakan kata-kata yang dikembangkan oleh para pemikir, yang dikembangkan oleh budaya, sebagai alat untuk menang dalam politik. Apa yang kamu katakan tentang evolusi dan berbagai makna dari liberal itu benar sekali. Izinkan saya menjelaskan satu hal dengan sangat jelas. Gagasan Smith tentang liberal bukanlah suatu prinsip tertinggi atau kartu etika pamungkas. Bukan seperti pembenaran bagi liberalisme adalah liberalisme itu sendiri. Pembenaran bagi liberalisme adalah penonton yang tidak memihak. Itu adalah universalisme, itu adalah tumu mau, itu adalah kebaikan bagi keseluruhan. Jadi liberalisme, jika dipahami dengan benar,
tidak berusaha membenarkan dirinya sendiri. Maksud saya berusaha membenarkan. Kita semua berusaha membenarkan apa yang kita tegaskan. Tetapi pembenaran itu bukanlah hal yang sama dengan apa yang ditegaskan. Jadi, masalah yang muncul akibat terlalu banyak kebebasan individu, terlalu banyak kebebasan yang sederhana, berarti kita harus berkompromi terhadap kebebasan itu. Dan kita tidak berpura-pura bahwa hal itu sebenarnya meningkatkan kebebasan. Tidak, itu justru mengurangi kebebasan, tetapi demi kebaikan bersama. Kamu menyinggung soal konsentrasi, dan itu memang isu yang menarik. Menurut saya hal itu bisa terjadi, memang ada masalah, tapi seringkali diagnosisnya keliru. Sebenarnya begini, pemerintah sering klikis memperbaiki masalah tersebut. Faktanya mereka sering bekerja sama erat, pemerintah dan para pemain besar di pasar, perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya. Begitulah biasanya hal itu terjadi. Kita sering melihat hal itu dalam korporatisme, semacam kleptokrasi di Brussel dan sebagainya, serta Partai Hijau misalnya dan MIC. Jadi kita bisa berdebat tentang seberapa banyak kebebasan yang seharusnya kita izinkan di industri-industri yang tampaknya terkonsentrasi. Namun mungkin contoh yang lebih baik, atau menurut saya contoh yang bagus, adalah imigrasi. Karena dalam hal imigrasi, saya merasa bahwa perbatasan terbuka sebenarnya adalah posisi yang berpihak pada kebebasan. Dan saya menolak serta tidak setuju dengan perbatasan terbuka. Banyak rekan saya di Universitas George Mason yang mendukung perbatasan terbuka, khususnya Brian Kaplan. Saya telah berdiskusi dengan Brian tentang hal ini dan mengatakan bahwa kita harus menolak perbatasan terbuka, bukan atas nama kebebasan, atau setidaknya bukan kebebasan secara langsung, tetapi atas nama kebaikan bersama. Karena hal ini kembali pada gagasan tentang tatanan politik yang stabil dan fungsional, yang merupakan prasyarat dari seluruh orientasi kebijakan liberal ini. Jika kita tidak memiliki tatanan politik yang stabil dan fungsional, maka memberi aspirasi untuk kebijakan liberal di dalam negeri akan sangat terganggu, sangat diragukan. Jadi saya pikir disinilah konservatisme berperan. Kita tidak bisa memiliki imigrasi besar-besaran tanpa batas. Karena itu saya menolak kebebasan dalam hal ini. Analisis demi bacaan bersama. Saya tahu bahwa dalam arti tertentu seorang imigran memiliki hak untuk menyeberangi perbatasan. Dia tidak mengganggu milik orang lain, menurut pandangan yuridis saya yang ketat tentang properti dan janji seseorang, yang sekali lagi sangat sejalan dengan tradisi Adam Smith dan Hugo Grotius. Jadi, ya, kita memiliki masalah dan kontradiksi ini. Setiap orientasi atau filsafat politik pasti memilikinya. Kita seharusnya bisa berbeda pendapat dengan cara yang beradab dan saling menghormati. Dan secara umum kamu tahu saya sangat prihatin sama seperti kamu Glenn tentang katakanlah penyensoran. Maksud saya kamu berbicara tentang penyensoran dengan sangat konsisten, penuh semangat, dan berani. Dan kamu dengan berani berbicara menentang hal-hal mengerikan dalam kebijakan luar negeri. Dan itu soal membiarkan Glenn mengejar kepentingannya sendiri dengan caranya sendiri, melalui lidahnya sendiri, jarinya sendiri, situs webnya sendiri, komputernya sendiri. Dan itulah kebebasan. Jadi kamu tahu, disinilah kita membutuhkan kebebasan. Kebebasan berbicara adalah hal yang paling dasar, paling mendasar. Ini bukan soal ekonomi. It's a keseluruhan gagasan kebebasan dan liberalisme. Ini tentang tidak mengganggu orang lain, membiarkan setiap orang dengan kepentingannya sendiri dengan jadi diri. Jadi, ya, alias isbet tepat adalah liberal. Yeah, so I just think liberal is the term actually. I don't know what that makes sense. Saya tidak tahu. Saya setuju. Saya pikir itulah yang saya sukai dari liberalisme, ketika ia menjadi salah satu komponen, bukan peluru perak yang harus memperbaiki segalanya. Saya pikir, seperti yang kamu katakan, pembelaan terhadap kebebasan individu adalah hal yang baik. Tapi pada saat yang sama, kita harus menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya, mereka berorganisasi dalam kelompok. Kita membutuhkan kesamaan. Kita disosialisasikan ke dalam kelompok. Ini silent view by Comber.
dan berorientasi liberalisme itu buruk atau keseramaian itu baik. Saya menitiptomen ada keseimbangan secara kolektif dan individu. Between the collective and individual, we want to find a balance, and within this framework, I do think that liberalism. Dan dalam kerangka ini, saya memang berpikir bahwa liberalisme adalah salah satu kekuatan utama dan pencapaian besar peradaban Barat. Nah, dalam hal pemerintah melakukan redistribusi, saya tidak keberatan dengan itu, meskipun saya pikir mereka biasanya melakukannya dengan sangat buruk. Saya merasa menarik bahwa bahkan kaum Marxis sering menyoroti bahwa masalah dengan komunisme adalah distribusi kekuasaan, bahwa mereka hanya menyerahkan oligarki kepada negara. Jadi, mereka tidak membubarkannya melalui desentralisasi. Mereka justru menjadikan negara sebagai oligarki baru. Ya, tapi saya kira poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa bahkan David Ricardo pun pernah menegaskan bahwa ia tidak menyukai temuan tersebut. Namun, ketika dia melihat bahwa dengan setiap inovasi teknologi baru, produktivitas dan pendapatan meningkat, dia menyadari bahwa semakin banyak hasilnya akan mengalir ke modal. Jadi seiring waktu, hampir tak terelakkan bahwa akan terjadi konsentrasi kekayaan yang lebih besar. Dan hal itu terlihat pada setiap teknologi sejak saat itu. Siapapun yang memiliki platform digital, para Zuckerberg dan Bezos, mereka menjadi sangat kaya sementara tenaga kerja ditekan. Jadi sekali lagi, ini berasal dari Ricardo, bukan argumen Marxis. Bukan berarti saya seorang Marxis, tapi saya hanya mengatakan bahwa distribusi kekuasaan ini adalah masalah. Namun sekali lagi, saya tidak berpikir pemerintah melakukan pekerjaan yang baik dalam hal redistribusi. Dan saya juga Uni Eropa sebagai bentuk pemerintahan yang sangat rumit. We could get into. Ya, sekali lagi kita bisa membahas bagaimana memahami beberapa masalah tersebut. Saya tidak serta-merta percaya bahwa inovasi teknologi besar pasti mengarah pada konsentrasi besar. Karena jika orang lain bisa, jika ekonomi skala bisa direplikasi, maka persaingan tetap bisa terjadi. Mungkin hanya pada jarak dan skala yang lebih besar, misalnya dalam produksi pertanian atau produksi baja atau hal semacam itu. Memang ada ekonomi jaringan, en kamer itu ya etsen kad swigen prep testi past investment Dadung, narrative, tengita dan monopoli non peturet. There are, in that sense, certain natural monopolies. I think people tend to. Saya tidak berpikir, saya rasa orang cenderung melebih-lebihkan kekuatan persaingan bebas untuk mengurangi konsentrasi semacam itu. Dan sekali lagi, begitu Anda mulai meminta pemerintah untuk memperbaiki masalah tersebut, Anda sedang menjadikan urusan itu sebagai urusan pemerintah dengan cara yang bisa diarahkan ke berbagai arah melalui berbagai insentif dan dinamika politik yang mungkin tidak sesuai dengan maksud awal Anda. Namun sekali lagi, muncul pertanyaan, jika pemerintah sedang memperburbertuan, bagaimana tepatnya mereka akan beri berguna interes. Kadang-kadang lebih baik membiarkan Jeff Bezos menjadi Jeff Bezos. Dan saya punya masalah dengan Jeff Bezos. Jangan salah paham, tapi lebih karena aktivitas politiknya daripada Amazon itu sendiri. Maksud saya, mari kita akui Amazon telah menjadi berkah luar biasa bagi konsumen biasa. Jangan terlalu banyak mengeluh tentang efisiensi dan skala ekonomi yang bisa dicapai oleh perusahaan besar untuk kita semua. Hal yang semua justru superfluous height and coordinates ajar. Itulah dari kata yang baik spesial. Itai bebasman. Di site left, semua ini rumit. So it's all complicated. Baiklah, dengan begitu saya. Ya, bagus kalau kita tidak selalu sependapat. Saya pikir Walter Lippmann dalam bukunya tahun 1922 berjudul Public Opinion menuliskan semua orang berpikir sama, tidak ada yang benar-benar berpikir. Saya rasa hal itu diulang atau diungkapkan kembali oleh Orwell sendiri. Tapi bagaimanapun, saya pikir itulah yang juga diperlukan agar liberalisme bisa bertahan untuk tidak memperlakukannya sebagai semacam peluru universal. Ya. Pokoknya, terima kasih banyak. Sangat menarik. Orang bisa menemukan karya Anda.
Probably it's best just to Google. Mungkin sebaiknya cukup cari di Google tentang Daniel Klein, George Mason University, dan lihat apa yang muncul. I'm launching a new website. Saya akan meluncurkan situs web baru, tapi untuk saat ini itu mungkin saran terbaik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Thanks a lot. Thank you.